Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita mengawalinya dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan memberi kami kekuatan, Tuhan memberi kami kemenangan. Dalam kesempatan ini Tuhan, layakkan kami untuk menerima firman-Mu yang menjadi kekuatan dan dasar kami dalam menghadapi pergumulan hidup. Dan kami percaya Tuhan telah memberikan kami kekuatan. Berkatilah kami Tuhan melalui perenungan firman yang akan kami baca bersama-sama. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, acap kali di dalam kehidupan kita mendapatkan ketidakadilan. Dan ada orang-orang yang kita ketahui mungkin sedang merancangkan sesuatu yang jahat dalam hidup kita. Atau bahkan kita tidak berdaya untuk membalasnya. Atau kita tidak tahu bagaimana caranya membuat orang tersebut menjadi jerah. Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan pula mengambil keputusan, yakni membalas kejahatan dengan kejahatan, karena mereka merasa bahwa kejahatan itu layak untuk dibalaskan pula dengan kejahatan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kepada kita semua, bagaimana anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita tidak seperti orang di dunia ini, yang dimana mereka tidak mengenal siapa itu pribadi Allah yang penuh dengan belas kasih. Ada banyak orang-orang yang berprinsip, kalau kamu baik, saya akan lebih baik. Kalau kamu jahat, saya akan lebih jahat. Apakah Bapak Ibu sering mendengar kalimat itu? Bahkan kalimat itu keluar dari semua orang-orang yang mengaku percaya pada Kristus. Maka hal itu jelaslah bukan menggambarkan orang-orang yang mengenal Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mau menyatakan kepada kita semua bahwa kepada orang-orang yang jahat sekalipun, yang bahkan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan kepadanya, dan kita tidak ingin membalas kejahatan kepadanya, tetapi Tuhanlah yang akan membalasnya. Oleh sebab itu, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena kita adalah orang-orang yang takut akan Allah. Sebagaimana firman Tuhan katakan, Tuhan tidak akan membiarkan kita berhadapan dengan orang-orang jahat begitu lama waktunya sehingga kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, sekalipun orang yang berbuat dosa, yang berbuat kejahatan itu 100 kali hidup lama, tetapi firman Tuhan katakan bahwa anak-anak Tuhan itulah yang akan menang, yang akan bahagia, dan akan memperoleh sukacita. Oleh sebab itu, tidaklah patut bagi kita untuk merasa menang akibat melakukan hal kejahatan yang sama
untuk membalas perbuatan yang jahat. Tetapi sungguh bahwa firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus menang dengan cara yang berbeda. Sebab apa? Sebab kita mengenal Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan tidak tinggal diam untuk melihat anak-anaknya yang mengasihi Dia dan hidup di dalam hadirat-Nya tertindas oleh orang-orang yang jahat. Maka pastikanlah dalam diri kita pengandalan kita kepada Allah untuk menghadapi segala perbuatan jahat. Pengandalan kita kepada Tuhan untuk berbuat hal-hal yang demikian tidaklah patut kita kerjakan. Tetapi sungguh melihat segala orang yang berbuat demikian membawa kita kepada ketekunan lepas ketekunan, untuk kita berlutut di bawah kaki Tuhan untuk mendapatkan keadilan. Karena keadilan yang datangnya daripada manusia acap kali mengecewakan kita. Tetapi kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Allah yang luar biasa. Maka kita harus menyerahkan segala perbuatan orang-orang yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang paling utama kita serahkan kepada Tuhan. Sebab janji Tuhan berkata kepada kita semua bahwa kita akan beroleh kebahagiaan karena bertekun di dalam kebenaran, dan kita menghormati dan takut di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Maka jikalau cara yang dari Allah kita kenakan, tak mungkinlah Allah berdusta sehingga Dia tidak menjaga dan melindungi kita. Yakinlah penyertaan Tuhan kepadamu adalah sempurna. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami mau melihat bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini, baik perbuatan jahat yang dilakukan kepada kami maupun ketidakadilan yang begitu merajalela, tapi kami mau tetap ada di dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak ingin menjadi sama dan serupa dengan dunia ini, tetapi kami mau berbahagia sebab kami takut akan Engkau, dan kami percaya cara-Mu di dalam segala hal yang menyelesaikan perkara kami adalah cara yang ajaib dan luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami hari ini di dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami. Engkau menyertai dan melindungi kami dari yang jahat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama, aku diberkati, aku dicintai, aku dipulihkan, aku dikuatkan. Haleluya.